Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini kita semua masih senantiasa mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama mengaji kembali, diberikan kesehatan oleh Allah sehingga pada siang hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Pada pagi hari ini kami akan meneruskan pengajian kita yang kemarin, yaitu wasiatul Mustafa, wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi darani amin. Ya Ali, he Ali, sholli salata sira bil laili ing dalem wengi walau kahala bisatin senajan kaya wektune ngepuh pawan wedhus. Fal musolli mongko te wong kang salat bilaili ing dalem wengi iku ahsanun nasi, luwih bagus-baguse manungsa apane wajhan wajahe. Wahai Ali, salatlah malam meskipun hanya sebentar. Rasulullah mengibaratkan waktu sebentar itu seperti waktu untuk memerah susu kambing. Jadi orang Arab itu punya kebiasaan kalau malam itu dia akan memerah susu kambing, dan memerah susu kambing itu tidak lama. Kalau kambingnya 1, kalau kambingnya 50 ya lama. Itu maksudnya satu kambing memerah itu tidak sampai 3 menit atau 5 menit. Maksudnya sholatlah malam meskipun hanya sebentar, ya 2 rakaat atau 4 rakaat. Karena orang yang sholat malam kelak ya nanti di akhirat adalah wajah mereka akan menjadi bagus, menjadi cemerlang, memiliki sinar yang baik. Jadi menjadi ahsanun nasi wajhan, menjadi sebaik-baiknya manusia wajahnya itu mengeluarkan cahaya. Tapi ini kelak fi yaumil qiyamah. Nah, kalau di dunia ya kalau orangnya hitam ya tetap hitam, orangnya coklat ya tetap coklat, yang putih tetap putih. Nanti kalau berubah malah orang menjadi bingung, habis sholat tahajud yang tadinya hitam kemudian jadi putih kan ya bahaya, itu nanti malah mengagetkan orang. Ya Ali, he Ali, idza kabarta ing dalem naken takbir sapa sira li sholati krana salat, fafarij mongko benggangno sira asabiaka ing pira-pira driji sira, warfa lan ngangkat sira yadaika ing tangan loro sira, hatwa mangki baika ing manceri pundak loro sira. Wa idza kabarta ing dalem nake takbir sapa sira fadhok mongko nyelehne sira yaminaka ing tangan tengen sira, diselehne ala shimalika ing ngatasi tangan kiwa sira, tahta surratika ing dalem sor-sore udel sira. Wa idza raka'ta ing dalem nalikane rukuk sapa sira fadhok mongko nyelehne sira yadeka ing tangan loro sira ala rukbatika ing ngatasi dengkul sira. Wa farij lan benggangno sira baina asabiika ing dalem antarane driji sira. Wahai Ali, ketika kamu takbir melakukan sholat, maka renggangkanlah jari-jarimu, kemudian angkatlah tanganmu ya manceri atau sejajar dengan pundak kamu. Jadi Allahu Akbar. Jadi ini direnggangkan, jari-jarinya direnggangkan, kemudian ini berpapasan sejajar dengan pundak. Allahu Akbar. Jadi tidak gini Allah, ya tidak gini juga, tapi cukup direnggangkan sedikit. Allahu Akbar. Kemudian letakkanlah tangan kananmu di atas tangan kirimu. Tahta suratika, kemudian letakkan di bawah pusar kamu. Ini madhab Hanafiyah.
Jadi yang diikuti oleh mata Hanafiyah, jadi meletakkan tangan itu di bawah pusar. Kalau Syafi'iyah di antara pusar dan dada. Kalau Malikiyah irsal atau tidak diletakkan di perut. Jadi takbir Allahu Akbar langsung lepaskan kembali. Kemudian ketika kamu ruku, letakkanlah tanganmu di atas lutut kamu. Itu pesan Rasulullah. Wa farij baina asabiika, dan renggangkanlah jari-jari kamu. Jadi ketika meletakkan tangan itu di lutut, ya juga renggang, tidak rapat. Jadi jari-jarinya direnggangkan, tidak dirapatkan. Ya Ali Ali asfir madang nosiro bisubhi kelawan salat subuh. Wa sholilan salat sira maghriba ing salat maghrib ba'da ghiyabis syamsi ing dalem sawuse surupe srengenge biqadri halabisatin kelawan kira-kirane ngepuh pawane wedhus. Fa inna dzalika karana temen sedune mengkono-mengkono isfari subhi iku min khisalil anbiya'i setengah saking pakertine para nabi alaihimus salam. Wahai Ali, asfir bisubhi. Bahasa Indonesianya lupa saya ini. Asfir itu madangne bisubhi. Maksudnya kalau sholat subuh itu tidak di awal waktu, agak mundur ke belakang, mendekati munculnya matahari. Umpama kalau waktu sholat subuh jam berapa ya? Jam 5. Kemudian keluar mataharinya jam 7, maka lakukanlah sholat subuh setengah 7, mendekati keluarnya matahari. Maka ini supaya kalau sholat subuh itu agak lama, agak mundur ke belakang. Dan sholatlah maghrib setelah tenggelamnya matahari, kira-kira waktu untuk memerah susu kambing, karena sesungguhnya mengundurkan waktu sholat subuh ini adalah tingkahnya atau apa-apa yang sering dilakukan oleh para nabi. Loh, bukannya yang baik itu adalah awal waktu? Ya, awal waktu baik, tapi kalau para nabi itu adalah mengakhirkan subuh. Tujuannya apa? Karena di balik itu ada hikmahnya. Kenapa kita kok Rasulullah menganjurkan, memberi wasiat kepada Sayyidina Ali agar memundurkan waktu subuh? Supaya apa? Karena di situ nanti ada fadilahnya zikir, ya. Ada fadilahnya di zikir. Supaya apa? Supaya setelah habis subuh kita tidak terlalu lama menunggu sehingga matahari sudah keluar. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya mengatakan, man sholla al-ghodata fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asyamsu summa sholla raq'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrotin. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir sampai keluar matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, sholat duha, maka baginya akan memperoleh pahala orang yang haji dan orang yang umroh. Dan itu diteruskan tamatan secara sempurna. Jadi ada fadilah, ada keutamaan berzikir setelah subuh sampai keluar matahari. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk agak memundurkan sholat subuh sehingga jarak antara kita selesai sholat subuh dengan keluar matahari itu sebentar, sehingga dengan zikir sebentar matahari sudah keluar, sehingga kita memperoleh fadilah bisa menjadi orang yang berzikir, mendapatkan pahala bagaikan orang yang haji dan orang yang umroh. Beda ketika subuh itu dilakukan awal waktu, mungkin cuma 5 menit selesai, setelah itu keluar matahari mungkin masih 1 jam atau setengah jam lagi, kita zikir 1 jam setengah jam. Kalau kelasnya kita itu sudah sangat lelah sekali, ngantuk,
jarang orang yang bisa mencapai sampai keluar matahari, sehingga kita akan kehilangan fadilah pahala orang yang haji dan orang yang umroh. Nah, tapi kalau itu waktu subuhnya agak dimundurkan sehingga jarak ya, jeda antara selesai kita sholat dengan keluarnya matahari itu sebentar, sehingga dengan zikir yang sebentar kita sudah bisa nanti melakukan perintah Rasulullah yang lain, yaitu berzikir sampai keluarnya matahari, sehingga kita akan memperoleh fadilah yang luar biasa sekali. Jadi cukup dengan berzikir setelah sholat subuh kemudian ditambah sholat duha, maka kita mendapatkan pahalanya orang yang haji dan umroh secara sempurna. Luar biasa sekali. Itulah rahasia kenapa Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidina Ali untuk asfir as-subha, ya, mundurkan sholat subuh mendekati agak terang-terang sedikit, jadi sudah matahari sudah sorotnya itu sudah kelihatan sedikit. Ya Ali alaika natapono sira bi sholatil jamaati kelawan sholat jamaah. Fa inna krana teman sedene jamaah indallah ing dalem mungguhe Gusti Allah iku kamasyika kaya oleh lumaku sira ilal haji maring ibadah haji wal umrati lan umroh. Wa ma yahrusulan ora lubo ala sholatil jamaati ing atase salat jamaah sapa ila rajulun angin wong lanang mukminun kang iman. Qad ahabo kang temen-temen demen ing rajul sinten Allah Gusti Allah. Wa ma yazadulan ora sengit fiha ing dalam jamaah sapa ila munafikun angin wong munafik. Qad abghadu kang temen-temen wis bendu ing munafik sinten Allah Gusti Allah. Wasiat Rasulullah selanjutnya adalah wahai Ali, senantiasalah untuk melakukan sholat jamaah, karena sholat jamaah di sisi Allah itu bagaikan perjalanan kita menuju ibadah haji dan ibadah umroh. Ya, inilah kemurahan Allah kepada umat Nabi Muhammad. Meskipun kita belum haji dan umroh, tapi bisa saja tiap hari kita memperoleh pahalanya orang yang haji dan umroh. Ya, satu pertama yaitu kita berjamaah. Kalau sholat berjamaah. Dan tidaklah suka atau bersemangat untuk melakukan jamaah kecuali orang-orang yang iman, yang telah dicintai oleh Allah. Dan tidaklah benci dengan jamaah kecuali orang munafik yang telah dibenci oleh Allah. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menjalankan sholat 5 waktu ini secara berjamaah. Ya meskipun tidak di masjid, mungkin karena ada udzur, ada hujan atau keperluan yang lain, ya tetaplah berjamaah di rumah dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan orang tuanya, dengan anaknya. Jangan sampai udzur-udzur itu menghalangi kita untuk berjamaah meskipun tidak di masjid, tapi tetaplah berjamaah di dalam rumah. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk menjalankan apa yang menjadi tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada kita semua dan barokah juga kepada kita semua. Akhirul qouli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.